الضالين. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas ucapan selamat dan tahniahnya. Semoga doa itu dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang subuh rahimakumullah. Pagi ini insyaallah kita mengkaji bab tentang ridha. Sering kita mendengar orang mengatakan mudah-mudahan kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sering ya? Sering. Apa sih yang namanya ridha itu? Nah, ini nanti boleh tanya di bagian akhir, nanti boleh tanya. Imam Ghazali dalam kitab Raudhatut Talibin wa Umdatus Salikin dalam bab yang kelima, dia dalam bab yang ke-35 Al-Babul Khamis wa Thalathun, beliau menjelaskan tentang ridha dengan mengutip pendapatnya ulama Dhunnun al-Misri. Beliau mengatakan ar-ridha sururul qalbi bimarril qada. Nah ini ar-ridha sururul qalbi bimarril qada. Ridho itu relanya hati terhadap pahitnya ketetapan Allah. Jadi kalau orang belum bisa menerima pahitnya kehidupan ketetapan Allah, maka itu orang tidak bisa dikatakan ridho. Nah, ini. Jadi apa pahitnya qada, pahitnya ketetapan Allah itu? Kalau orang belum bisa menerima itu, masih suka grundel. Nah, grundel ini apa ini? Grundel ngedumel. Nah, grundel ngedumel. Tidak terima terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, maka orang itu belum bisa dikatakan ridha. Ini bagi ibu-ibu yang punya suami, ini saya mau tanya nih. Kalau suami pergi kerja, katakanlah keluar kota 1 minggu, udah meninggalkan keluarga, berjuang untuk mendapatkan rezeki yang halal sampai keluar kota, begitu pulang gak bawa duit. Grundel apa gedumel? Nah, kalau ini namanya pahitnya kehidupan, di mana suami sudah sampai meninggalkan istri itu sudah berjuang, Pak. Apalagi sampai keluar kota, itu sudah berjuang betul. Nggak taunya kerja nggak dibayar sama mandornya. Kerja nggak dibayar sama mandornya atau yang memerintahkannya. Pulang pun, masya Allah. Makanya ada suami yang nggak berani pulang rumah. Karena nggak mau duit. Nah, karena itu apa? Ketetapan Allah yang paling pahit pun harus kita terima, baru kita bisa disebut ridho. Jadi kalau sudah ngaji ridho ini, insya Allah nanti kita semuanya bisa mendapatkan ridho Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, lalu kemudian di dalam ridho itu kita belum bisa disebut ridho manakala di dalam kehidupan kita, di dalam langkah kita, amal kita itu masih mengisahkan terbersit terkait kehidupan duniawi, masih ada motif duniawinya, maka itu tidak bisa dikatakan ridho. Nah, lanjut dulu. Rabi'atul Adawiyah ditanya tentang ridho. Bilakah seorang hamba dianggap ridho? Bilakah seorang hamba dipandang ridho? Rabi'ah menjawab, apabila baginya penderitaan sama menggembirakannya dengan anugerah nikmat, maka
orang itu melihat anugerah dan penderitaan itu sama saja, tidak ada beda dan pengaruh apapun terhadap dirinya, maka orang itu disebut sudah mendapat ridho. Bisa nggak? Mendapat penderitaan dengan mendapatkan nikmat anugerah sama saja. Apa nggak susah tuh? Umumnya orang kalau mendapatkan kesusahan hidup tidak terima. Bahkan ada yang bilang begini, saya rajin ke masjid, rajin jamaah, rezeki saya masih begini-begini saja. Tetangga saya yang katanya muslim gak pernah ke masjid, bisa jadi sholatnya cuma 2 kali setahun, Idul Adha sama Idul Fitri saja, rezekinya lancar. Nah ini Allah nggak adil ini Allah. Nah kalau begini namanya belum ridho. Makanya Bu, kalau suami pulang nggak dapat duit ridho. Insya. Nah ini ridho ini begini Pak. Nah kata Imam Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, itu mengatakan laisa la yanur ridha minallah minad dunya fi qalbihi miqdar. Laisa la yanur ridha minallah, tidaklah orang itu dikatakan ridha, tidaklah orang akan mendapatkan meraih ridha dari Allah. Minad dunya, bagi orang yang di hatinya itu fi qalbihi miqdarin minad dunya, kalau dalam hatinya itu masih terbersit tentang duniawi. Bagaimana? Jadi umpama, ini umpama. Ada orang rajin ke masjid, rajin jamaah, rajin duduk di majelis taklim. Tapi ada juga yang datang subuh itu niatnya lumayan dapat sarapan pagi. Nih Kang subuh begini nih, ya daripada di rumah masih mending kita ke masjid dapat teh manis, dapat sarapan pagi. Nah ini namanya masih terbersit kepentingan duniawi. Kalau datangnya jamaah subuh, hari lain nggak datang, ini mohon maaf jangan tersinggung ini. Hari lain nggak ke masjid, tapi begitu subuh Ahad ke masjid, ada sarapan, itu bagus. Cuma itu namanya masih terbersit kepentingan duniawi. Tapi di kampung saya Bu, di sini nggak. Oh nggak beda, Bapak yang bilang ya. Karena itu Imam Suyuti di dalam memberikan penjelasan tentang hadis innamal a'malu binniyat, di dalam kitab Asbah wan Nadhair beliau mengatakan al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha, bahwa setiap persoalan, setiap perbuatan, setiap perkara itu tergantung daripada niatnya. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Jadi segala sesuatu itu akan dilihat oleh Allah bagaimana nawaitunya. Karena ini penting, maka kita harus bisa tahu apabila sesuatu itu masih terbersit tentang lumayanan duniawi, maka patut kita merenungkan bab ini yang disebutkan oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Beliau menjelaskan tentang berkaitan dengan innamal a'malu binniyat. Syekh Zarnuji dalam kitabnya mengatakan kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya thumma yasiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah
Berapa banyak orang yang amal berbentuk perbuatannya itu amal duniawi, tampak bukan amal ibadah, namun kemudian summa yasiru bi husnin niyah, dengan bagusnya niat itu menjadi perbuatannya itu min a'malil akhirah, menjadi perbuatan amal ibadah akhirat. Alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat orang pergi pagi pulang petang dia bekerja. Orang bekerja itu amal duniawi. Bekerja, dagang, lalu kemudian usaha lain itu semuanya amal duniawi, bukan amal ibadah lahiriahnya. Akan tetapi kalau kemudian niatnya itu adalah pergi pagi pulang petang mencari nafkah, menjemput nafkah untuk anak dan istri, maka amal yang kelihatannya amal duniawi tadi menjadi amal akhirat. Alhamdulillah. Itu bagaimana niatnya. Tapi kalau niatnya dagang dari pagi sampai jam 10 malam sampai jam 12 malam tidak tutup, tapi niatnya pingin jadi orang yang paling kaya, nah ini beda, Pak. Nah, orang saya berjuang begini supaya kita menjadi yang paling kaya. Ada juga paling tidak saya itu harus bisa nyaingin saudara saya. Nah, itu beda. Ketika kita kemudian niatnya itu untuk mencukupi nafkah anak dan istri dan membiayai anak kita yang di pesantren, maka kendati pun itu kelihatan amalnya amal duniawi, maka itu menjadi amal akhirat. Alhamdulillah. Tapi kemudian Imam Zarnuji mengatakan, wa kam min amalin yatasawwaru bisurati amalil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Berapa banyak orang yang mengamalkan amal-amal ibadah yang lahiriahnya amal ibadah, yang lahiriahnya amal akhirat, thumma yasiru min a'malid dunya bisu'in niyah, karena niatnya jelek, karena niatnya buruk, tsumma yasiru min a'malid dunya, maka kemudian menjadi amal itu menjadi amal dunia. Jelasnya begini, haji itu ibadah bukan? Haji ibadah bukan? Ibadah. Ini sebentar lagi, saksikan aja nanti, mudah-mudahan sih nggak ada. Ada orang pingin jadi bupati, ada orang pingin jadi wali kota. Dia nggak pernah ke masjid. Dia muslim tapi boleh dikata jaranglah ke masjid kecuali hari Jumat aja. Nah, lalu kemudian dia mencalonkan diri pingin jadi bupati. Pingin jadi bupati, dia ngumpulkan tim, para ahli politik, pakar-pakar politik dikumpulkan. Kata penasihat politiknya, dia bilang begini, Pak, di wilayah Bapak ini, di kabupaten Bapak ini 80% penduduknya muslim. Karena itu kalau Bapak ingin menang di dalam pilkada ini, ingin jadi bupati, maka Bapak sebaiknya pergi haji dulu. Sebab kalau Bapak itu begitu dipublish, banner-bannernya di mana-mana ada tulisan hajinya, ada hajinya di depan, insya Allah muslim akan memilih Bapak. Maka orang ini pergi haji. Nah, pergi haji itu ibadah bukan? Ibadah. Tetapi karena dia hajinya bukan lillahi ta'ala,
hajinya itu lil pilkada, hajinya itu lil bupati, hajinya itu lil wali kota, maka kata Imam Zarnubi, tsumma yasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Bisu'in niyah karena niatnya jelek, yang haji itu ibadah, tapi niatnya adalah supaya menang pilkada, supaya niatnya itu menang menjadi bupati, maka kata Imam Zarnubi, summa yasiru min a'malid dunya, maka hajinya itu adalah menjadi amal dunia. Ini alhamdulillah sini nggak ada yang ingin jadi bupati ya. Oh camat. Dari mana kaidah itu diambil? Dari hadis wa man kanat hijratuhu lid-dunya aw imraati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi orang itu tergantung niatnya. Dulu di zaman Nabi, ketika Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah, ada seorang pemuda. Dia itu hijrah itu jalan yang paling depan sambil menghunus pedang. Nah, ketika dia jalan sambil menghunus pedang, siapapun yang akan mengganggu rombongan hijrah ini akan aku tebas kepalanya. Nah, tapi dia itu niat hijrah begitu itu karena di rombongan itu ada wanita yang mau dinikahi. Nah, ini soal wanita, Pak. Maka kata Nabi, wa man kanat hijratuhu aw imraati yankihuha, kalau dia itu niatnya berhijrah dengan mengurus pedang, itu niatnya adalah supaya dapat wanita yang dinikahinya, maka dia itu hijrahnya untuk itu, niatnya untuk itu. Makanya kalau ada ustadz, oh mohon maaf ya, nggak ada ustadz. Kalau niatnya dia itu awalnya niatnya baik, lalu kemudian begitu belakangan itu niatnya duit. Nah ini dulu kalau ceramah ya sedikasihnya, tapi begitu sudah terkenal pasang tarif. Ada yang sampai 20 juta, ada yang sampai 25 juta. Cuma 1 jam ceramah. Itu berarti niatnya itu sudah kesusupan dunia. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi semua itu kembali ke niatnya. Jadi perhatikan, kalau ada anak muda rajin ke masjid, ternyata nggak taunya di masjid itu ada wanita yang disenanginya. Dia itu ke masjid bukan dengan tujuan jamaah, tapi dengan tujuan mau ngelirik yang dia sukai. Itu di sana di kampung saya. Di sini ndak ada pada beda. Ndak beda. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Karena itu